hadir kita bersama. Kami jemput dengan mulia Ustaz Dr. Haji Al-Quran Kadan Rusman SPPD. Kepada Pak Dokter kami persilakan. Bagi Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu. Nanti terakhirnya baru disampaikan ke Pak Dokter. Kepada Pak Dokter yang persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di Masjid Al-Khairat. Al-Khairat itu artinya kebaikan. Al-Khairat itu Al-Munawwar itu artinya bercahaya, kebaikan yang bercahaya. Jadi kurang pas. Oh, yang ini. Oke. Oke. Jadi pagi ini kita semua dapat berkumpul, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat situs EQR Pekanbaru pagi ini itu indeks pencemaran udaranya 183. Itu mungkin yang buat Bapak Ibu sekalian tenggorokannya ada yang gatel, ada yang nyeri dan sebagainya. Itu sebenarnya udaranya sebenarnya pagi ini tidak sehat, tapi Ibu atau Bapak sekalian bisa berkumpul di sini untuk menambah pengetahuan, untuk mendapatkan ilmu. Moga-moga Tuhan akan membalas dengan yang lebih baik. Amin. Jadi saya Dr. Armai Kadarusman pada kesempatan hari ini mohon izin pada Bapak Ibu sekalian untuk sharing atau berbagi pengalaman haji tahun lalu, tahun 2023. Jadi saya buat judul untuk presentasi hari ini, judulnya menyiapkan perbekalan haji. Jadi saya mulai dari ayat Al-Quran. Pertama surat Al-Imran ayat 193. Di situ setelah menjelaskan tentang Mekah atau Ka'bah atau Maqam Ibrahim sebagai petunjuk, Tuhan meneruskan firman-Nya dengan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah lah wajib atas manusia pergi berhaji ke rumah itu atau Baitullah. Bagi siapa? Bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi Ibu harus ketahui bahwa haji itu menjadi wajib kalau yang bersangkutan mampu. Nah, apa ukurannya mampu? Di ukuran mampunya Nah, ukurannya mampu, Rasulullah ditanya, apa yang mewajibkan haji? Rasulullah menjawab, punya bekal dan punya tunggangan. Zaman dulu ukuran mampu itu sederhana, zaman Rasulullah itu sederhana. Kalau orangnya punya bekal, baik itu bekal di perjalanan maupun bekal yang ditinggalkan untuk keluarganya, terus punya tunggangan, tunggangannya itu bisa unta, bisa kuda, atau bisa jalan kaki, itu sudah wajib haji. Nah, cuman 1400 tahun kemudian pada waktu kita, itu syarat menjadi mampu itu menjadi lebih kompleks. Punya bekal, punya tunggangan, punya duit banyak, tapi belum daftar, tetap saja belum bisa haji. Nah, selanjutnya untuk batasan mampu itu kalau di situ kan tadi sebutkan manis tatoa ilaihi sabila. Dari kata istitoah itulah batasan itu mampu. Jadi nanti ada keterangan istitoah haji. Itu seakan-akan dilihat dari segi kesehatan saja. Padahal ya enggak. Bekal itu
banyak. Nah, kemarin Pak Ruby memberikan pada saya kisi-kisi apa yang harus kami bahas untuk pagi ini. Nah, kisi-kisinya bekal apa yang harus disiapkan. Nah, di situ sebutkan fatajawadu fa inna khairu jadi takwa. Berbekalah meskipun sebaik-baik bekal adalah takwa. Pada minggu pertama kami di sini kan sudah disebutkan pada waktu ayat ini turun, banyak sahabat-sahabat Nabi yang maksudnya tidak punya unta dan sebagainya. Mereka itu pokoknya saya naik haji lah. Bekalnya apa? Pokoknya saya niat lillahi ta'ala. Kalau perlu sambil jalan sama Tuhan ditegur. Oh ya enggak, kamu tidak boleh seperti itu. Artinya hanya mengandalkan seperti itu tidak berbekal tidak boleh. Tetaplah berbekal meskipun sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, hari ini saya akan berbagi atau sharing tentang bekal-bekal yang harus ibu bapak sekalian persiapkan. Nah, menyiapkan bekal. Bekal untuk kita atau jemaah haji pertama adalah persiapan administratif. Administratif itu artinya yang ini harus ada. Yang ini harus ada. Nah, berkaitan dengan ini karena kalau tidak ada ini, ibu tidak masuk ke dalam siskohat, tidak masuk dalam antrian haji, tidak dapat nomor porsi, apalagi kok ibu bisa berangkat atau bapak ibu bisa berangkat ke sana. Kedua, persiapan jasmani. Sudah lengkap persiapan administratifnya, sudah punya nomor porsi, sudah dapat pengumuman dari Depak bahwa tahun ini bapak berangkat atau ibu berangkat, tapi tidak sehat, nanti surat istitoahnya tidak keluar. Makanya bapak ibu sekalian harus mempersiapkan secara jasmani. Nah, kemudian jasmaninya sudah sehat, surat administratifnya sudah kumpul, ibu harus menyempurnakan dengan bekal persiapan ilmu dan rohani. Supaya apa? Di situ kan sebutkan berbekal, nanti bekal yang paling baik adalah takwa. Supaya takwanya itu bisa bapak ibu sekalian peroleh. Nah, kita bahas untuk yang pertama atau persiapan administratif. Pertama untuk persiapan administratif, pengalaman saya pada waktu itu, pertama ibu bapak sekalian adalah punya bukti setoran awal BP untuk pembiayaan ibadah haji itu. Terus ada surat istitoah kesehatan, ada kartu kesehatan haji, kartu vaksin, baik itu COVID maupun meningitis, tergantung nanti kebijakan dari Saudi itu menetapkan yang wajib apa. Kalau dulu itu kan yang wajib cuma vaksin meningitis. Nah, tapi setelah gonjang-ganjing COVID ini dibuat syarat lagi vaksin COVID. COVID-nya pun minta sampai booster pertama. Nah, kalau nanti masih ada syarat itu, mau nggak mau Bapak harus jalankan, dapat vaksin itu, dapat sertifikatnya itu. Terus yang keempat, punya kartu BPJS. Kenapa harus punya kartu BPJS? Karena pada waktu ibu berobat di sana atau bahkan perbekalan paket kesehatan misalkan dari masker terus obat-obatan itu ditanggung oleh BPJS. Jadi kerjasama antara Depak dengan BPJS. Terus yang tidak boleh ketinggalan adalah paspor dan visa haji. Nah, untuk paspor ini nanti kan Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ngurus di Dinas Keimigrasian untuk paspor yang umum, untuk yang untuk luar negeri nanti biasanya berlakunya sekitar 1 tahun. Terus visa haji. Visa haji zaman dulu itu pengaturannya di mana lama, tapi kalau sekarang itu bisa pakai aplikasi. Nah, pada waktu aplikasi nanti biasanya sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum keberangkatan, ibu akan dikumpulkan di Depak ya. Bisa di sini atau di Depak. Yang paling penting adalah
nanti pada waktu ini laptop apa namanya Android-nya harus bagus. Biasanya mintanya Android yang versi 12, terus jaringan internetnya harus lancar supaya berhasil. Karena ada yang sampai nunggu dari jam 4 dari jam 8 pagi sampai sore itu biometriknya bermasalah. Nah, itu nanti akan dipandu oleh dari Kemenak. Terus yang begitu udah selesai itu pada waktu ada keluar berapa nilai besaran yang harus dibayar, nanti ada namanya lembar bukti store atau total store LPB, dan terakhir kalau ada jamaah yang mutasi seperti kami tahun lalu, itu ada surat mutasi bagi jamaah yang mutasi. Nah, surat-suratnya seperti ini misalkan. Ini misalkan bukti setoran awal. Pada waktu itu saya daftar bulan Mei tanggal 8 tahun 2012. Itu bisa dapat untuk keberangkatan 28 Mei 2023. Itu nunggunya 11 tahun 20 hari. Nah, bapak-bapak ada yang nunggu berapa lama? Rata-rata berapa? 12 tahun. Rata-rata 12 tahun, rata-rata mungkin juga ada yang 11 tahun. Itu daftarnya tahun 2012. Kalau sekarang mungkin daftar tangguhnya bisa sampai 27 tahun. 27 tahun kalau daftarnya sekarang. Nah, alhamdulillah bapaknya udah daftar 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Itu bukti setoran saya aja hilang. Jadi itu hasil dari foto di WA, alhamdulillah fotonya masih ada, tapi bukti setorannya hilang. Alhamdulillah juga orang Depaknya mau nerima. Kalau nggak terima nangis Bombay saya. Jadi bukti setorannya hilang, adanya cuma foto, tapi fotonya masih bisa di print. Jadi jadinya seperti itu. Lanjut. Nah, yang penting, yang kedua harus Bapak Ibu urus adalah surat istitoah kesehatan. Manis tatoa ilaihi sabila. Diterjemahkan dengan surat istitoah. Istitoah itu artinya mampu, layak secara kesehatan untuk menjalankan haji. Nah, itu kan sebenarnya ada 3 pemeriksaan. Pemeriksaan pertama pada waktu Bapak daftar untuk mendapat porsi. Yang kedua adalah yaitu pada waktu Bapak sudah dapat surat kepastian keberangkatan tahun berjalan. Nah, sekarang kan Bapaknya udah tanya nih ke Kemenak, tahun ini berangkat. Nah, Bapak cepet-cepetlah urus istitoah ke puskesmas sesuai dengan tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggalnya, tapi bisa aja kalau misalkan udah mutasi pindah ke ya boleh aja ke mana tempat puskesmasnya. Ada puskesmas Garuda atau puskesmas mana. Bilang ke puskesmasnya itu, Bu atau Suster, saya mau ngurus istitoah. Nanti akan ditanya, ada di setoran awal, terus pernyataan tahun ini berangkat. Nanti mereka akan melakukan pemeriksaan awal. Ibunya akan ditensi, akan diukur berat badan, terus ditanya data-data kesehatannya, riwayat penyakitnya apa. Setelah itu diberi 1 lembar kertas, itu isinya parameter apa yang harus Bapak periksa di laboratorium. Yang diperiksa biasanya darah lengkap, kolesterol, fungsi ginjal, fungsi liver, sama rekam jantung, dan ronsen paru. Hasilnya itu nanti dibalikkan lagi ke puskesmas. Sama orang puskesmas akan dilihat apa hasilnya. Kalau hasil parameter-parameter itu bagus, Bapak akan dikasih tahu, tunggu Pak, nanti 1 atau 2 minggu lagi surat istitoahnya keluar.
Surat istiqoahnya keluar. Yang mengeluarkan Dinas Kesehatan. Nah, nanti surat istiqoahnya baru keluar 1 atau 2 minggu. Nah, yang jadi masalah kalau hasil pemeriksaan labnya itu bermasalah. Jadi ceritanya ada jamaah dari Duri, hasil ronsen parunya itu bermasalah. Gambarannya TBC. Kalau TBC itu tahu hasilnya TBC, kan nggak boleh berangkat. Harus minum obat dulu 6 bulan. Padahal sudah dapat panggilan untuk tahun ini. Nah, penyakit-penyakit kayak gitu yang biasanya dia harus diobati dulu. Kalau TBC misalkan, nah kalau ketahuannya sekarang misalkan diobati 6 bulan, nanti kan bulan Februari ya. Maksudnya ini kan bulan Oktober, November, Desember, Juni, Februari, Maret. Maret sudah selesai pengobatannya. Mungkin bisa keluar surat istiqoahnya. Tapi kalau Bapak ngurusnya bulan Februari, misalkan ketahuan di bulan itu, berangkatnya bulan Mei, biasanya nggak keluar surat istiqoahnya. Makanya kalau misalkan udah Bapak urus. Nah, nanti akan keluar misalkan ya, sertifikat misalkan di situ disebutkan layak tanpa catatan, maksudnya layak. Ada juga nanti misalkan layak dengan resiko tinggi, usia 60, di atas 60 tahun, terus ada layak dengan pendampingan. Sertifikat istiqoahnya itu. Nah, kalau harus pendampingan, ya harus didampingi dari keluarganya atau misalkan dari regu-regunya. Nah, sebenarnya dari kesehatan sendiri sebenarnya tidak akan menghambat Bapak Ibu sekalian. Jadi kan saya ceritakan pada minggu yang lalu, ada pasien yang kena sirosis hepatis. Livernya itu udah ngerut. Nah, itu ketahuannya 1 bulan sebelum berangkat. 1 bulan sebelum berangkat, perutnya bengkak, kakinya bengkak, darahnya kurang, HB-nya turun. Nah, kalau itu dokternya strict, kan tidak layak. Tidak layak. Tapi karena keluarganya meminta benar, pasiennya juga nangis-nangis, pokoknya saya tahun inilah dokter. Saya nggak tahu maksudnya. Umur saya, ya kalau ini, kalau tahun depan saya nggak punya umur lagi kan saya. Begitu jawabnya. Nah, akhirnya dibuat surat catatan bahwa ini layak tapi dengan risiko tinggi. Seperti itu. Nah, risiko tinggi. Nah, terus tetap nanti biasanya kalau misalkan bermasalah, Ibu atau Bapak sekalian akan diminta oleh puskesmasnya, Pak, Bapak berobat dulu. Misalkan kalau penyakitnya paru, Bapak ke dokter paru. Kalau ada penyakit-penyakit dalam, akan penyakit dalam. Bapak minta surat dari dokter yang Bapak rawat atau biasa Bapak berobat, surat keterangan itu. Nah, nanti dibuatkan oleh dokternya. Misalkan berdasarkan pemeriksaan kami, yang bersangkutan punya resiko ini, hipertensi atau diabetes, dan perlu obat-obat sebagai berikut. Tuliskan obatnya. Nah, daftar obat yang biasa Bapak pakai atau biasa Bapak makan atau Ibu konsumsi, itu nanti daftarnya itu harus dituliskan. Karena pada waktu nanti di embarkasi haji antara, itu obatnya diperiksa. Obatnya diperiksa. Obat apa yang boleh. Nanti pada waktu manasik haji di kecamatan 1 atau 2 minggu sebelum keberangkatan, itu kloternya akan memberitahu, ini loh daftar-daftar yang boleh, obatnya boleh dipakai, boleh masuk ke pesawat. Biasanya yang agak susah masuknya obat-obat penenang, obat-obat tidur karena dianggap narkotika misalkan. Itu ngeloloskannya agak susah. Ada orang membawa obat isinya obat batuk tapi dia psikotropik sekelas narkotika.
Kok boleh? Nggak boleh, nggak bisa lolos. Nah, tapi kalau ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu memang perlu dokternya tanda tangan, ya boleh juga. Saya pernah dapat pasien lambung, dia cemas terus, ingin berangkat umroh. Di bandara ya ditanyain, ini kok bawa obat seperti ini? Ya, dokternya nulis surat keterangan itu. Bahkan saya pernah ditelepon oleh petugas keamanan bandara dengan dokter Arbangi, ya, dok ini ada pasien dokter yang ini, memang perlu itu dok, iya perlu. Nanti dibuat surat keterangannya. Tuh. Nah, kalau misalkan itu sudah selesai, proses permasalahan itu bisa diatasi, itu nanti Bapak datang lagi ke puskesmas, atau Ibu datang ke puskesmas, bahwa ini saya udah boleh keterangan seperti ini, baru akan dapat surat istitoah tersebut. Jadi ada jamaah dari tabung, ada itu. Pada waktu mau keberangkatan, pada waktu pemeriksaan awal, HB-nya itu kurang darah. HB-nya kan normalnya laki-laki di atas 12,5. Yang bersangkutan bapaknya ini punya mah kronis, HB-nya cuma 8. Terpaksa dirawat dulu, ditambah 3 kantong, begitu naik, baru surat istitoahnya keluar. Nah, ini berkaitan dengan istitoah. Lanjut. Nah, nanti pada waktu tahap ketiga di embarkasi antara, itu ada pemeriksaan terakhir. Nah, pemeriksaan ini yang dinamakan sebagai sertifikasi laik atau tidak laik terbang. Nanti biasanya sih cepat-cepat saja itu. Yang ditanya kartu kesehatan, daftar obat yang dipakai, terus sertifikat vaksin, sertifikat meningitis maupun sertifikat vaksin COVID. Ininya harus ada semua. Lanjut. Nah, ini paspor dan biometrik. Paspor nanti Bapak Ibu urus di bagian imigrasi. Biometrik ini diurus pada waktu yang perekaman sidik jari maupun muka. Pada waktu ini nanti akan dibantu oleh Kemenak ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian difoto dan dicatat nomor paspornya. Karena nanti pada waktu di Arab Saudi ini paspornya kan ditahan, kita nggak megang. Ditahan oleh petugasnya itu Masyarik itu. Baru pada waktu Bapak mau pulang ke Indonesia, paspornya dikasih. Nah, catat benar-benar nomor paspornya, karena nanti nomor paspor itu digunakan pada waktu Bapak menginstal aplikasi Nusuk. Aplikasi Nusuk itu adalah aplikasi yang Bapak install dan isi kalau Bapak ingin mendapat jatah berdoa di Raudhah. Nah, pada waktu kita berhaji itu, kalau zaman dulu, itu kan siapa semangat, siapa cepat, dia boleh, atau bukan boleh, sepertinya dia bisa rebutan untuk berdoa di Raudhah berulang-ulang kali. Kalau sekarang nggak bisa. Jatahnya itu cuma dalam 8 hari Arba'in itu jatahnya cuma sekali. Itu pun sudah ditentukan. Misalkan jatahnya ibu-ibu pagi habis subuh, ya itulah. Di waktu lain nggak boleh masuk. Bapak-bapak dapatnya habis asar, ya di waktu itulah satu kloter itu digiring masuk ke dalam Raudhah. Nah, kalau Bapak ingin mendapat ekstra masuk ke dalam Raudhah, harus pakai aplikasi Nusuk. Nah, itu nanti butuh nomor paspor. Diinstal, nanti pokoknya dari sini pun pada waktu 1-2 hari itu sudah ngambil. Kalau misalkan nanti sampai di Madinah, Bapak ada nanti jadwalnya. Misalkan saya waktu itu dapat jadwal jam 2 malam sampai jam 3. Nah, pada waktu jam 2 malam ditunjukkan, nah ini saya punya aplikasinya. Nanti sama namanya askarnya itu boleh silakan masuk. Kalau nggak dapat aplikasi itu ya nggak bisa masuk. Terus selanjutnya
ini kartu BPJS. Kartu BPJS juga Ibu biasanya ditanyakan pada waktu yang awal-awal, tapi di sana biasanya sih nggak perlu. Kalau misalkan itu tidak usah dibawa, kartu BPJS-nya bisa Ibu online, masukkan ke dalam WA. Dipoto, masukkan dalam WA boleh. Nah, terakhir biasanya setelah Lebaran itu kan sudah ada nilai besaran biaya haji, pelunasan. Nah, setelah ada ini, baru bukti setoran pelunasannya itu Bapak lunasi, nanti dari bank tempat Bapak mendaftar itu akan dibuatkan bukti setoran pelunasan. Setelah ada bukti setoran pelunasan itu, dianukan ke ke Depak. Nah, setelah di Depak itu nanti baru keluarlah misalkan keluar apa Pak ya? Manifest ya. Nah, manifest pesawat. Jadi manifest pesawat nanti Bapak akan dikelompokkan pengajuan dari sana, pengajuan dari Pak Ruby nanti akan diajukan misalkan gini. Ini kan 100 orang. 100 orang itu nanti akan dipecah menjadi rombongan menjadi kelompok. Rombongan dan regu. Satu regu isinya 11 orang. 11 orang itu satu kepala regu. Jadi 10 anggota. 3 regu itu nanti berkelompok menjadi satu rombongan. Jadi 4 regu, 11 orang dikalikan 4, 44. Nanti diketuai seorang kepala rombongan atau karom. Nah, regu, harus ingat-ingat itu, regu rombongan. Nanti karena pada waktu di sana nanti, informasi itu jarang disampaikan seperti ini. Kan tempat, ibaratnya penginapan, pemondokannya kan dalam satu hotel ya, di satu hotel oke. Tapi kan enggak, maksudnya tidak seperti ini. Kalau udah misalkan di Madinah, itu orang udah nyebar-nyebar kemana-mana. Informasi biasanya disampaikan ke kepala rombongan, kepala regu, nanti dari kepala regu ke jemaahnya. Nah, regu-regu itu nanti itu juga berkaitan misalkan dengan tugas-tugas keseharian Bapak. Jadi di sana memang ya untuk beribadah ya, tapi kan tugas-tugas misalkan gini, siapa hari ini bagian ngambil makanan, itu harus dibagi. Nggak mungkin kepala regunya aja yang ngambil. Nah, terus kalau sudah dapat bagian ngambil makanan misalkan, sholatnya ya di pelataran Masjid Nabawi saja, jangan ucor di sana gitu. Nanti kalau Bapak sholatnya di depan rodoh, jalan dari depan rodoh sampai ke penginapan itu bisa lama. Pas Bapak balik ke ini, nanti nasinya kadang ya itulah, maksudnya meskipun misalkan BTH 9, rombongan berapa, kadang-kadang nasinya kita diserobot orang. Dan itu kejadian. Maksudnya kalau yang kayak gitu-gitu itu diserah, tidak ada, ibaratnya tidak ada penanggung jawabnya, itu sering kayak gitu. Kok nasinya belum ini, orang ingin rebutan, misalkan pas kan rebutan pada waktu itu dapat jatah rodoh itu habis asar, itu sampai habis maghrib. Jatah nasi yang hari itu aduh pokoknya mana saat tadi yang ngambil, itu seperti itu. Nah, usahakan bagaimana nanti Bapak pada waktu tugas di sana yang seperti itu harus beres. Jangan sampai yang itu jadi gerundelan. Ini siapa lah yang belum ngambil. Dan itu memang kejadian jadi gerundelan. Ada, maaf yang ngomong, bukan jamaah di tempat kami ya, itu kebagian kepala rombongannya aja yang suruh ngambil. Anak buahnya itu pokoknya pinginnya kusuk. Nah, anggapannya mungkin ada kepala rombongan, oh ya kan ininya kan ini, padahal kepala rombongannya nggak dibayar, cuma ditunjuk aja. Nah, nanti yang seperti itu harus Bapak atau Ibu koordinasikan. Umumnya sih yang ngambil makanan nggak mungkin ibu-ibu. Yang ngambil makanan pasti bapak-bapak, karena dia ngangkat itu kan berat. Terus lanjut, setelah ini, nah terus yang selanjutnya, nah ini kalau
yang berkas tambahan untuk permohonan mutasi. Kalau ada yang mutasi, Bapak harus membuat surat permohonan mutasi. Nah, permohonan mutasi nanti yang dilampirkan misalkan surat keterangan bekerja, kalau Bapaknya bekerja di sini, sementara dulu daftarnya misalkan di Lampung, atau di Jakarta, atau di Jawa, dan sebagainya. Terus nanti setelah pelunasan baru keluar surat mutasi. Nah, surat mutasi ini nanti juga akan mempengaruhi manifest pesawat. Kalau surat mutasinya keluarnya agak terakhir, lambat, terus Pak Rupi tidak bisa ngelobi orang Depak, Bapak bisa pecah dari rombongan ini ke rombongan lain. Dulu saya ditakut-takuti sama orang Depak. Saya lihat muka-muka rombongan 2 katanya. Rombongan 2 itu maksudnya rombongan yang berangkatnya nanti berapa hari sebelum haji, puncak haji baru berangkat. Gelombang 2, gelombang 2. Gelombang 2 itu yang di sana udah pingin pulang, yang di sini baru berangkat. Itu rombongan 2. Rombongan itu katanya termasuk yang mutasi-mutasi. Gelombang 2. Atau jamaah haji porsi tambahan. Jadi kan tahun ini katanya dari 6.000 pada hari pelunasan itu kan ada sekitar berapa? 600-an orang mundur. Artinya udah dapat jatah tahun 2003 tapi nggak dilunasi. Dengan bermacam alasan, ada yang sakit, ada yang mau nikahkan anaknya, dan macam-macam. Ada yang meninggal dan sebagainya. Jadi kalau yang 600 orang ini nggak dapat memenuhi, kan antrian yang selanjutnya akan dinaikkan, ditelepon. Nah, antrian selanjutnya kan ada yang mau, alhamdulillah mau, ada yang juga, wah belum siap saya, belum manasi dan macam-macam. Kemarin ada yang tambahan itu ada berapa? 4 orang itu manasinya cuma 4 kali, Pak. Dari jatah harusnya 25, cuma manasi dengan Pak Robi yang itu 4 kali. Akhirnya Pak Robi ngalahin privat. Hari misalkan harusnya hari Minggu, dia hari Senin manasi, hari Minggu manasi, Senin manasi, Rabu manasi, itu sampai hari Jumat manasi. Maksudnya ditambahin lagi. Karena emang itu jamaah tambahan. Nah, kalau syarat administrasinya ini sudah selesai, baru Bapak menyiapkan untuk syarat jasmani. Nah, persiapan jasmani. Persiapan jasmani itu sangat penting karena haji itu ibadah fisik. Rasulullah bilang, jihad yang paling nyaman itu ya haji. Maksudnya nyaman, Anda tidak perlu ngangkat pedang. Anda tidak perlu resiko membunuh dan dibunuh. Tapi Bapak dapat pahala orang yang berjihad, yaitu haji. Untuk berjihad, ya nggak tidur-tidur saja, ya harus latihan jalan, harus latihan lari, harus latihan memendam perasaan, harus menjaga mulut, harus menjaga perasaan dan sebagainya. Dan itu harus Bapak landasi atau modali dengan badan yang sehat. Secara sederhana, badan yang sehat itu dibangun dari pertama diet dan pola makan yang baik. Pola makan yang baik itu sudah beres, baru nanti merasakan hatinya, pikirannya tenang. Orang hati dan pikirannya tenang, bisa tidur nyenyak. Dan orang yang tidurnya nyenyak, bangunnya sudah seger, bisa olahraga. Kita mulai dari yang diet dan pola makan. Diet dan pola makan. Nah, pertama sudah diajari oleh Rasulullah bahwa makanlah setelah Anda merasa lapar, lalu berhentilah sebelum terlalu kenyang. Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi hadis itu punya asbabul wurud atau punya kisahnya. Jadi ada Raja Muqawqis Mesir itu ngirimkan tabib ke Madinah. Selama 1 bulan ngirim tabib, tabibnya itu enggak kerja. Kenapa enggak kerja? Sahabat Rasulullah itu sehat-sehat semua. Begitu mau pulang, tabibnya nanya, ya Muhammad,
saya ingin tanya, itu orang-orang Madinah kok sehat-sehat semua? Apa rahasianya? Rasulullah bilang, kami adalah satu kaum yang tidak makan kecuali lapar. Dan andai kata kami makan, kami akan berhenti itu sebelum kenyang. Nanti rahasia Rasulullah itu akan dibuktikan oleh sarjana kedokteran Swiss atau Belgia namanya Christian de Duve. Itu menelurkan namanya teori autofagi. Autofagi itu adalah usaha sel tubuh untuk merombak sel-sel lain yang rusak kalau sudah tidak pakai, atau tumpukan sel-sel yang bermasalah kalau dia bermasalah. Nah, tubuh itu akan merombak sel yang bermasalah hanya ketika tubuh mengalami kelaparan atau puasa. Nah, makanya nanti bisa Ibu buktikan kalau Ibu latihan untuk menunda laparnya itu barang 4-6 jam, itu biasanya akan sehat. Kedua, di hari pola makan itu, kalau Bapak makan, usahakan dikunyah baik-baik makanannya. Jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru, lambungnya keburu penuh, tapi sinyal kenyangnya terlambat dikirim ke otak. Jadi lihat baik-baik. Kalau kita makan super mie, itu umumnya banyak dulu baru kenyang ya. Karena makan super mie itu langsung makan soto lah, makan bakso itu kan langsung enak. Ngunyahnya sedikit, pada waktu ngunyah sedikit, masuk ke dalam dulu, udah penuh, baru sinyal kenyangnya dikirim ke otak. Itu 20 menit. Hal yang sama, kenyang yang sama, bisa Bapak lakukan dengan makan yang sedikit, tapi ngunyahnya yang lama. Ngunyahnya yang lama. Ada yang ngajarin ngunyahnya sampai 33 kali. Jadi sambil subhanallah. Ada yang kayak gitu. Ya silakan. Ada yang cukup berapa dan berapa gitu. Ada yang malah nggak dikunyah, cuma diem aja. Hah? Nah, ditelan aja lagi. Nah, kalau nggak punya gigi lah itu masalahnya. Nah, makanya kalau di sana kan jatahnya dulu tahun 2000 berapa itu sempat, bukan 2000, nah, tahun 2003 itu kan kemarin pada waktu mau menentukan besaran pembiayaan haji kan ada terjadi perdebatan antara DPR dengan DEPA. DPR melihat tahun 2022 jamaah haji itu sarapan paginya banyak dibuang. Kenapa dibuang? Umumnya mereka itu senangnya jajan. Jadi pulang dari Masjidil Haram itu pokoknya yang diserbu itu pasar-pasar orang Indonesia, tapi makanannya banyak dibuang. Makanya dianjurkan untuk 2003, oke, itu biaya hajinya dikurangi, tapi makannya dikurangi juga. Disuruh makannya cuma 2 kali sehari, siang dengan sore. Tapi ternyata anggarannya dibuat makanan dengan siang dengan sore, tapi akhirnya tetap dikasih sarapan. Cuman sarapan paginya nilainya, karena nilainya itu tidak sama dengan anggaran untuk siang dengan itu, sarapan paginya itu misalkan ya pakai telur orak-arik atau telur nasi dengan tempe goreng atau kentang Mustafa gitu ya. Nah, itu kalau misalkan tidak tahu alasannya itu bisa jadi viral, bisa jadi malu-maluin kalau di medsos. Ya, padahal pokoknya rame lah pokoknya. Nah, kita nggak usah ngikut seperti itu, karena kita mau misalkan disarankan ya, pada pasien-pasien yang memang berat badannya berlebih, ada diabetes atau hipertensi, Bapak menjalankan intermittent fasting atau puasa intermiten. Puasa intermiten itu seperti apa? Nah, ini seperti ini. Tadi kan saya sebutkan tentang tubuh menggunakan sel-sel atau bahan yang tadinya tidak dipakai untuk membuat energi.
selama ini kita itu punya kebiasaan atau cetakan bahwa kalau lapar langsung makan. Kalau lapar langsung makan. Nah, begitu makan, kan kita udah kerja. Kalau makan, Bapak misalkan, ya ini contohnya, Bapak sarapan, terus habis itu kerjanya berat. Yang dimakan itu akan habis tenaga energinya tanpa sisa. Tapi kalau makan banyak, tapi tidak digunakan untuk kerja, itu akan menimbulkan sisa. Nah, sisanya itu disimpan dalam bentuk lemak. Nah, lemak itu bisa di bawah perut, di mana-mana gitu. Lemak. Nah, lemak ini kalau bertahun-tahun itu ya macam-macam, jadi hipertensi, jadi dislipidemia atau kolesterol, jadi obesitas dan sebagainya. Nah, untuk membuang itu, untuk membakar itu tidak ada cara lain kecuali puasa. Jadi urut-urutannya yang dibakar itu kan, kalau Bapak makan, sarapan misalkan jam pagi itu jam 7, pakai nasi misalkan, itu nanti jam 12 itu nasi, gulanya itu akan tadinya kayak gini, dia akan melandai kayak gini. Nah, ketika melandai seperti ini, perut ngasih sinyal, bagian saya mana? Minta lagi dia, minta makan. Kalau ngomong bagian saya mana dituruti, dia naik lagi seperti ini. Nah, yang dipakai itu gula energinya. Nah, kalau Bapak puasa, yang tadinya gula, pada waktu gula ngomong udah habis, udah turun, terus minta bagian saya mana, kan kalau puasa kan belum, bagian kamu belum ada. Jam 12 lapar, kalau puasa kan ngomong, belum, bagian kamu belum ada. Kamu lapar pun saya puasa kan bagian kamu belum ada. Nah, kalau bagian kamu belum ada, dianya akan turun, dia akan diubah lagi pembakaran cadangan gula. Cadangan gula itu namanya glikogen di liver. Itu 6 sampai 10 jam baru habis. Nah, kalau glikogen di liver sudah habis, Bapak pun belum makan, baru mulai terjadi pembakaran lemak. Jadi menurunkan berat badan itu mudah, asal tahu caranya. Caranya itu tunda sarapannya sampai sekitar jam 10 pagi. Itu sudah 16 jam puasa. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu sudah 12, tambahin 4 jam menjadi jam 10. Itu sudah tiap hari bakar lemak selama 4 jam. Kalau Bapak Ibu konsisten, terus nanti perpindahan metabolismenya bagus, stabil, itu dalam seminggu bisa turun 1 kilo. Paling cepat. Kalau nggak cepat mungkin 1/4 kilo, setengah kilo. Tapi enggak masalah, kan ibunya masih lama. Bapak Ibu sekalian kan persiapannya masih lama. Ini juga berkaitan nanti kalau Bapak Ibu 2 bulan menjalankan ini, pada waktu Bapak Ibu diperiksa laboratorium, kolesterol, gula darahnya moga-moga dalam rentang aman. Kalau dalam rentang aman, hasilnya bagus, diserahkan ke puskesmas, Bapak Ibu nggak suruh berobat dulu untuk dapat surat istitoah. Langsung dikasih tahu, oh tunggu Pak, 1-2 minggu Bapak akan dapat surat istitoahnya. Tapi kalau bermasalah, orang puskesmas nggak akan mau mengeluarkan surat itu. Bapak Ibu suruh berobat dulu, dapat surat keterangan dari dokternya bagus, baru dapat surat istitoah. Nah, makanya nanti sebelum Bapak ngurus istitoah, karena waktunya kan masih panjang, Bapak praktekkan dulu itu. Supaya parameter-parameter laboratoriumnya itu dalam rentang normal. Kalau udah rentang normal, Bapaknya nggak akan repot. Gitu. Kalau tensi darahnya misalkan di tensi itu bagus, aman-aman saja. Bapak tidak akan dikasih tanda namanya jamaah risti, resiko tinggi. Jamaah risti, risiko tinggi. Nah, kalau nggak ada cap kayak gitu, Bapak agak aman-aman lah. Tapi kalau dapat stempel jamaah risti, ya Bapak akan repot juga. Akan repot. Oke, lanjut.
Setelah pola makan, nah kita lanjut yang menata hati dan pikiran. Itu menyeimbangkan antara mana yang masuk ke dalam batin, mana yang masuk ke dalam butun. Batin itu pikiran, butun itu perut. Jadi kalau ngontrol yang masuk ke dalam pikiran kan susah. Kalau ngontrol yang masuk ke dalam perut masih bisa diusahakan. Nah, Rasulullah bilang bahwa ada sahabat nanya seperti ini, ya Rasulullah, saya pingin supaya kalau saya berdoa, Allah itu mengabulkan doa-doa saya. Bagaimana caranya? Itu yang tanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Rasulullah jawab, wahai Sa'ad, kalau kamu ingin doa-doamu dikabulkan, kamu harus pastikan apa yang masuk menjadi makananmu adalah yang halal. Nah, syarat pertama untuk pikirannya tenang itu yang makan makanannya harus halal. Karena nanti yang halal itu masuk jadi makanan, makanan menjadi darah, darah itu mempengaruhi jiwa. Orang yang makanannya haram, jiwanya susah untuk tenang. Jangan dipikir kalau orang dapat proyek besar dari hasil yang tidak benar, itu senang. Enggak, pasti enggak enak. Jadi anak disekolahin kemana-mana tetap nakal. Karena ya yang tumbuhnya dari darah yang haram. Rasulullah bilang, tidak ada yang lebih pantas bagi darah maupun daging yang tumbuh dari hal yang haram kecuali neraka. Bapak mau wirid, wiridnya bisa enak, itu syaratnya enggak macam-macam. Bukan jenis wiridnya, tapi jenis tanah di mana wirid itu mau ditanam, di mana jiwa itu mau diwiridkan. Itu cuma satu, pastikan yang Bapak makan itu yang halal. Halal itu nanti akan mempengaruhi jiwa yang sifatnya batin. Nah, ada satu syarat lagi makanan yang baik, yaitu yang thayyib. Thayyib itu artinya yang bergizi. Halal tapi tidak thayyib, tetap sakit. Thayyib tetap halal, thayyib tapi tidak halal, mungkin sehat tapi perilakunya masih bermasalah. Jadi Rasulullah mengajarkan, agama mengajarkan makanannya itu harus halal dan thayyib supaya sehat badannya, supaya pikiran tenang, hatinya tenang. Nah, maka ada firman Tuhan dalam surat Al-Abasa ayat 24, fal yang duril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan apa makanannya. Nah, ada sahabat bertanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir, keturunan Rasulullah generasi ketiga. Wahai Imam, kenapa kita disuruh memperhatikan makanan? Imam menjawab seperti ini. Ketahuilah bahwa makanan itu ada dua. Apa yang masuk ke mulutmu dan apa yang masuk ke pikiranmu. Kamu harus pastikan yang masuk ke mulutmu itu yang halal. Dan yang masuk ke pikiranmu itu yang baik-baik. Jadi saya sering buat analoginya seperti ini. Pada pasien-pasien yang kena lambung itu kan sering cemas. Nah, cemas itu kan berkaitan dengan apa yang dimasukkan ke dalam pikirannya. Jadi sering buat analoginya seperti ini. Ini apa? Ini botol. Di dalam botol isinya apa? Oke, air ini kan boleh saya keluarkan, saya ganti oli. Nah, isinya jadi oli. Kalau saya keluarkan olinya, saya ganti Roundup, racun rumput, jadinya kan racun rumput. Nah, botol ini namanya hati kita, pikiran kita. Mau tenang, mau gelisah, mau susah, mau enak, mau sedih, itu tergantung apa yang dimasukkan, yang diisi. Itulah kenapa di dalam agama kita diajarkan untuk wirid, untuk berzikir. Berzikir itu artinya menuangi hati kita, akal pikiran kita dengan kalam-kalam suci. Orang mikir, aduh kalau sakit gimana ya? Kalau ini gimana ya?
udah nggak usah penting. Allah, 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 Allah terus sampai akhirnya nggak ada mikir yang lain. Nah, itu namanya wirid. Itu namanya berzikir. Nah, kalau udah mikirnya Allah, 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 Allah terus, ya itu nanti dapat ganjarannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sungguhnya dengan mengingat Allah lah menjadi tenanglah hati. Dengan mengingat Allah lah menjadi tenanglah hati. Nanti kan pasiennya protes, saya sudah berzikir dok katanya. Sholawat juga udah beribu-ribu, kok belum tenang? Ya itu diobati. Entah lambungnya, entah apanya, itu harus diobati juga. Karena itu kan seimbang antara yang zahir maupun yang batin, antara yang penyakitnya maupun yang diisikan itu. Nah, lanjut. Nah, terus tidurnya harus nyenyak. Tidur harus nyenyak itu berkaitan dengan ya emang harus tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna nahara ma'asa. Jadi udah pokoknya jadikan tidur untuk istirahat, menjadikan malam sebagai pakaian, menjadikan siang sebagai ma'asa. Ma'asa itu artinya mencari kehidupan. Nanti pada waktu Bapak tawaf, muter seliling Ka'bah, itu kalau di belakang makam Ibrahim itu ada tulisan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Bahasa Arabnya tulisannya ilal masa, tempat ke tempat sa'i. Nanti lewat Bapak akan biasanya selesai dari di Hajar Aswad, Bapak nggak akan keluar langsung dari Hajar Aswad, enggak. Biasanya Bapak lanjutkan dulu ke makam Ibrahim, Bapak sholat di situ, baru Bapak muter untuk ke tempat sa'i. Ma'asa, sa'i itu sebenarnya adalah mencari kehidupan. Muter dari sofa ke marwah, sofa marwah. Bapak untuk mendapat mencari kehidupan, niatnya harus sofa, harus suci supaya mendapat marwah, kepuasan. Itu nanti Bapak praktekkan di sana. Kalau sudah di sana dirasakan, baru dipraktekkan di sini. Lanjut. Nah, yang terakhir dari untuk membina itu adalah olahraga. Nah, untuk olahraga ini Bapak harus biasakan. Olahraga apa yang cocok bagi calon jamaah haji? Jalannya cuma satu, jalan. Tidak usah latihan beban, tidak usah latihan macam-macam. Latihannya cuma jalan. Jalannya agak cepat. Nah, jarak ini misalnya kalau brisk walking itu 30 menit 1 jam, jaraknya 3 sampai 5 kilo 3 hari dalam 3 sampai 5 hari seminggu. Kalau tidak ada kendala penyakit, misalkan tidak ada tulang keropos, tidak ada osteoartritis atau misalkan tulang-tulang macam-macam penyakit, itu masih tetap lebih enak olahraga daripada cuma diam. Kecuali kalau sakit memang harus limitasi, harus diperbaiki dulu penyakitnya. Nah, nanti jalan, olahraganya latihannya jalan cepat. Nah, kenapa harus jalan? Kenapa harus latihan jalan? Karena memang di sana nanti bapaknya jalannya jauh. Bapak itu akan di-drop di terminal Ship Amir untuk sampai ke sini, ke Babu Salam, itu jalannya 710 meter. Bolak-balik 1,5 kilo. Lanjut, ini ya, misalkan segini, kalau Bapak misalkan kalau tawaf ya, tawaf pertama biasanya kalau di rombongan Pak Faisal itu biasanya dicarikan Bapak tawafnya kalau bisa malam hari, jangan siang. Kalau siang jam 12 dapat di sini tapi panasnya minta ampun. Bisa meletup sininya. Jadi biasanya dapat jatahnya dibuatkan oleh Pak nanti yang pembimbing ibadah di sana itu tawafnya malam hari, tawaf pertama tawaf kudum itu malam hari. Malam hari itu Bapak bisa muter di sini. Muter di sini saja, kalau yang di lantai dasar, 1 kali putaran itu 490 meter, dikalikan 7 itu 3 kilo. Itu ini yang bagian luar. Kalau Bapak bisa di samping Ka'bah lebih cepat lagi. Cuman ada masalahnya,
makin deket ke Ka'bah, memang ininya puterannya sedikit, cuman desakannya bisa nggak bisa napas. Jadi umumnya ibu-ibu, apalagi dengan pasangannya, mereka tidak akan milih yang di samping Ka'bah itu. Di bagian luar tapi nyaman, nggak desak-desakan. Kan kalau desak-desakan kan walaupun cuma sebentar tapi energinya enggak enak. Jadi ada malah tahun yang rombongan kami itu Pak, apa namanya? Pokoknya kalau tawaf milihnya di lantai 2. Katanya. Kok lantai 2 Pak? Kalau di lantai 2 saya doanya enak dokter. Kalau di bawah-bawah itu mau sholat, habis selesai mau sholat ditendang kepalanya katanya. Jadi kalau di lantai 2 pokoknya enak pokoknya. Dia sajadahnya digelar, dia sholat enak, nggak ada nendang, ada yang anu. Kalau yang di bawah, sholat itu kayak gini dulu. Ya silakan sholat, kita tungguin gini. Kalau nggak ditungguin, ditendang orang. Seperti itu. Jadi orang, ya itu tergantung bapaknya, pinginnya yang di mana. Kalau nggak pingin capek-capek ya di bawah, dengan resiko yang berdasar-dasarkan, atau bapak boleh yang di lantai 2. Nah di lantai 2, rasakan sendiri kalau di lantai 2. Kalau di lantai 2, lantai 3, lantai 4, itu jarak paling luarnya 742 meter dikalikan 7, itu 5 kilometer. Nantilah yang tawaf-tawaf yang lantai 2 ini tawaf-tawaf yang tawaf sunnah, Bapak bisa. Tawaf pertama pas bersama rombongan biasanya dipilihkan pada waktu itu gimana caranya masuk ke lantai dasar. Nah, lantai dasar. Nah, ini sa'i. Sa'i itu jarak tempuhnya itu kan 383 meter, bolak-balik 7 kali dikalikan ketemunya 2,6 kilometer. Sa'i juga sama, itu ada yang lantai dasar, ada yang lantai 2. Ada yang lantai tengah yang digunakan orang-orang pakai kursi roda. Ada yang lantai 3 itu dipakai oleh orang-orang yang pakai skuter. Nah, ini ada skuter. Zaman dulu nggak ada skuter kan, zaman dulu adanya unta. Tapi alhamdulillah Rasulullah dulu pada waktu tawaf yang terakhir, tawaf ibadah justru tidak pakai jalan, tapi pakai unta. Mungkin karena itulah sekarang orang pakai skuter. Bayangin kalau dulu Rasulullah tawaf dan itunya pakai jalan aja. Orang ulama nggak berani punya fatwa bikin pakai skuter kan nggak berani. Untungnya Rasulullah pada waktu tawaf ibadah itu pakai di atas unta. Jadi orang, ulama Saudi memberikan fatwa ya boleh aja loh, Rasulullah juga pada waktu itu pakai unta, ya kita boleh aja, unta nggak ada kan nggak mungkin kita pakai unta, kita pakai skuter. Nah, unta made in Saudi, skuter made in Taiwan, made in Cina. Nah tapi untuk seperti ini nyaman, itu beberapa jamaah-jamaah yang sakit, yang misalkan itu nyaman sekali. Yang sakit-sakit lutut itu nyaman sekali. Mereka akan milih ini daripada didorong oleh petugas yang dorong itu. Karena kalau petugas dorong kadang-kadang, ya namanya petugas ini pingin ngebut, pingin selesai, pingin dibayar udah selesai. Kalau ini kan tergantung operatornya. Kalau pingin cepat ya cepat, pingin lambat juga bisa. Berhenti dulu di makam Ibrahim, lurus makam Ibrahim, pakai skuter gini bisa. Kalau pakai yang didorong oleh petugas manusia, itu nggak mau mereka. Pokoknya pinginnya cepat aja. Cepat. Nah kalau ini didampingi, biasanya yang ibunya didampingi anaknya, atau yang sakit didampingi yang sehat. Bayarnya segitu. Sekitar 400.000. Lanjut. Naik skuter. Nah, di tawaf itu jalannya masih di dalam gedung. Panasnya nggak panas. Nah, yang ujian paling berat adalah pada waktu melontar jumroh. Melontar jumroh itu untung-untungan dapat jadwal jam berapa orang Indonesia. Kalau dapat jadwalnya malam, itu kita nggak panas, cuman capek saja kakinya. Kalau dapat jadwalnya siang, capek kaki, panas kepalanya. Nah, jaraknya juga beda. Kalau yang pakai biasanya kalau yang dapat jatah malam, sebelum pagi, ketika lontar jumroh belum terlalu rame, itu rutenya cuma 3,5 km bolak-balik dari Maktab 21 sampai ke Jamarot.
ini nggak lewat terowongan Mina. Tapi kalau yang lantai 1, lantai 2 udah penuh, itu akan dinaikkan muter pakai terowongan Mina. Nah, pakai terowongan Mina itu jaraknya jadi 6 kilo, bolak-balik jadi 12 kilo. Nah, nanti makanya pada waktu itu nanti kan Bapak kan pada waktu kan dapat jadwal tuh. Jadwalnya itu bukan strict loh. Jadwalnya itu akan diatur misalkan jadwal malam segini, jadwal siang pagi segini, jadwal sore segini, jadwal malam segini. Bapak rundingkan dengan kepala rombongannya atau mungkin ini atau ketua kloternya, kita bagusnya kapan Pak? Nah, pada waktu seperti itu kan perlu dirundingkan. Jangan karena kita mentang-mentang kita kuat, kita bilang, wah malam aja. Ya kalau yang lain kuat, kalau yang nggak kuat gimana? Kalau yang mutuskan orang yang kuat di antara kamu saja, yang lain-lain itu jadi macam-macam, jadi capek. Makanya perlu dirundingkan. Nah, lewat terowongan Mina. Nah, makanya kalau yang nggak kuat, itu ada kemudian kalau yang ditawaf itu pakai skuter atau pakai dorongan, yang di sini pakai diwakilkan melontar. Diwakilkan melontar. Itu bisa dititipkan pada kawan satu regunya, dititipkan kepada kepala regunya, atau karomnya, atau yang lain. Nah, yang seperti ini, yang mewakilkan melontar jamar ini, jangan Bapak mikir hanya orang yang nggak mampu saja. Saya tanya pada petugas haji, mereka nggak ngelontar. Mereka diwakilkan oleh satu orang. Dokter itu misalkan, ada dokter yang tahun kemarin malah tawaf ifadahnya aja diwakilkan. Karena dianya nggak sempat. Dan fatwanya ulama membolehkan. Atau kalau misalkan nggak melontar tiap hari gitu, bisa dirapel. Dilapor itu lontaran tanggal 10, 11, 12, 13 dikerjakan satu hari di tanggal 13. Ketika mau pulang dari lontar jumroh mau dipindahkan ke penginapan, dia ngelontar di hari itu langsung dirapel. Ada yang seperti itu. Nah, kalau bapak-bapak moga-moga enggak. Kan bapak-bapak kan masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan tidak mampu, ya enggak usah malu. Enggak usah malu, makanya ngomong aja, aduh saya enggak kuat. Misalkan, aduh lutut saya bengkak atau apa gitu. Temennya nanti yang akan membadalkan. Membadalkan maksudnya menggantikan, melaporkan. Jangan sampai dipaksakan terus tumbang di jalan, nah, malah bikin repot. Yang lain harus nungguin yang tumbang ini. Gitu? Nah, petugasnya juga akan ini. Nah, kejadian-kejadian pada waktu melontar jumroh di itu, ini yang membuat banyak jamaah haji yang tercecer, hilang, bahkan meninggal. Itu kan saya kemarin ceritakan satu hari sebelum yang ke puncak haji kan yang meninggal cuma 108. Begitu 5 hari puncak haji yang meninggal sudah 300. 5 hari aja meninggal penambahannya udah hampir 100%. Sampai akhirnya ini terakhir bisa sampai 700 orang, setengah dari kurban terowongan Mina untuk tahun ini. Ini paling tinggi kematian jamaah di luar tragedi ini. Kemarin ada tragedi, bukan tragedi sih, kejadian yang kemarin nih bikin itu kan ada mindahkan jamaah dari Muzdalifah ke Mina. Biasanya dipindahkan sebelum subuh sudah selesai. Kemarin sampai jam 2 siang baru selesai. Nah, orang di Muzdalifah ngumpul, bisnya belum ada yang mindahkan, jatah sarapan enggak ada di Muzdalifah, mana ada. Yang ada cuma dari Arafah dengan di Mina. Di Muzdalifah enggak ada jatah sarapan, makanya itu repot. Kementerian Agama kan protes ke Masyarik di Saudi. Sampai di sana ada beberapa ibaratnya event organizer haji yang langsung dipecat sama perusahaan gara-gara insiden itu. Nah, kalau Indonesia diurusi seperti itu, jadi kalau haji itu kalau Indonesia, Malaysia, Turki, Iran, itu negaranya sampai ngurusi. Kalau yang model-model lain kayak model Ghana atau itu ngurusin sendiri jamaah hajinya. Hilangnya nggak ditanyain.
Kalau yang lain-lain, kalau yang bapak-bapak itu ya diurusin. Maksudnya diurusi oleh negaranya, diurusi oleh pemerintahnya. Agak mending lah pokoknya. Hilang bapak akan dicari. Baik oleh ketua kloternya, oleh macam-macam pokoknya gitu. Ketua rombongannya dan lain-lain. Oke. Nah, yang terakhir adalah persiapan ilmu dan rohani. Nah, hari ini nih gitu ikut pelatihan itu kan ikut pelatihan manasik haji. Terus baca buku-buku, perbaiki kelas ibadah wajib dan tambah ibadah sunnah. Terus melatih kerjasama yang baik sama calon jemaah, haji sama anggota regu dan kelompok. Nah, ini kan pesannya sama dengan ayat Turkan. Hindarilah berkata rafas atau jorok, busuk berbuat dosa atau jidal berbantana. Sebaliknya berbanyak zikir, selawat, berlatih tawakal dan sabar. Nah, ini nanti pelatihan manasik hajinya ke itu juga Pak, Sungai Pagar. Nah, jadi nanti Bapak itu akan dapat simulasi manasik haji yang hampir sama dengan haji. Nanti ada simulasinya. Dari sini ke Depak itu dianggap dari sini ke Batam. Dari Batam sampai Madinah, Madinahnya itu dianggap di mana. Dari Madinah di sana Bapak Arba'in dan sebagainya. Terus dari Madinah ke Mekah dianggap di mana, di Sungai Pagar, terus tawaf, ini ada miniatur Ka'bahnya dan sebagainya, muter 7 kali dan sebagainya. Itu nanti Pak Rombongan Pak Rudi nanti yang akan membimbing. Terus baca buku tentang haji. Ada 4 buku wajib yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Pertama, tuntunan manasik haji dan umroh, doa dan zikir manasik haji dan umroh, terus moderasi haji dan umroh. Ini nanti kan dapatnya sayangnya, dapatnya terakhir ketika Bapak udah ngelunasin. Buku yang cetak itu dapatnya pas Bapak udah bener-bener ngelunasin, udah ini baru dapat. Ya kalau nggak dapat, Bapak download aja, baca di apa namanya, di laptop, di handphone. Nah, terus ada buku lain, misalkan buku Pintar Haji Umroh Iwan Gayo, ada juga bukunya Oh Hasim, Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi. Nah, sejarah haji yang ditulis lengkap hari per hari, berapa jaraknya waktu itu, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada waktu perjalanan haji Rasulullah, itu dituliskan oleh ini di Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi. Nah, kalau Bapak ingin senang bagaimana meninjau haji dari segi tasawuf, Bapak baca tulisannya Imam Ghazali, Rahasia Haji dan Umroh. Nah, kalau Bapak ingin tahu misalkan rukhsah atau kemudahan-kemudahan apa yang ada pada haji, itu Bapak baca 2 macam, moderasi manasik haji dan umroh dari tulisan Ustadz Ahmad Sarwan. Jadi kalau dalam haji itu kan ada rukhsah itu artinya ada kemudahan. Jadi prinsip dalam agama itu ibadah itu kata Tuhan itu bukan untuk memperberat kamu, sebenarnya itu baik bagi kamu. Jadi orang sholat, orang zakat, orang haji itu bukan untuk membuat berat, tapi untuk memudahkan kamu supaya tumbuh secara spiritual, tumbuh secara ruhani, tumbuh secara fisik dan sebagainya. Nah, misalkan kayak gini, misalkan berkaitan misalkan seperti ini. Tahun 2019 itu kan pada waktu hari keberapa itu ada badai. Badainya itu sampai tenda-tendanya itu terangkat. Terbang. Udah badai malam terangkat. Jadi jamaah haji tidurnya berserakan, kena badai, kena angin. Pada waktu itu kan akhirnya opsinya kayak gini, tetap di situ atau balik ke hotel. Kalau balik di hotel kan keluar dari Mina. Padahal bunyi waktu itu kan bunyinya wajib hajinya kan bermalam di Mina. Nah ini hukumnya bagaimana kalau bermalamnya di hotel? Nah yang gitu-gitu nanti kan dibahas. Nanti ada yang nggak boleh, ada yang membahas, nanti akan ada yang namanya pembimbing ibadah itu akan menjelaskan. Oh sebenarnya boleh, asal ada asalnya. Bapak pada waktu mau ngelempar dari hotel itu sore-sore berangkat ke Mina. Nanti tunggu sampai tengah malam, udah tengah malam, udah sesuai dengan jatah namanya mabit, itu artinya berdiam lebih dari tengah malam, Bapak lempar. Setelah lempar balik ke hotel, mabitnya sah. Nah itu gitu-gitu nanti dibahas itu.
Ada yang pakai pendapat yang lebih enak. Namanya mabit itu pokoknya kamu tidur sebentar aja, mau sejam itu dihitung mabit. Jadi nggak usah susah-susah, datangnya nggak usah susah datang jam sore terus nunggu lama. Pokoknya datang aja jam 10, lempar, habis itu balik. Nah yang gitu-gitu nanti kan Bapak akan mendapat pembahasan seperti itu. Intinya kalau mudah ya jangan dipermudah, kalau dianggap sulit ya jangan dipersulit. Pokoknya yang Bapak mampu laksana. Jadi di situ kan nanti akan diuji, ujiannya ya macam-macam. Ujiannya maksudnya orang yang membanggakan kekuatan diuji dengan kekuatan. Orang yang leto-leto gitu ya nanti diuji dengan seperti itu. Akan mendapat buah dari masing-masing dari yang menjadi kecenderungannya. Tuh. Oke, ini tonton di video haji. Nah, perbaiki ibadah wajib dan sunnah. Tadi Pak Ruby sudah menyertakan, misalkan untuk bersedekah. Sedekahnya itu bisa ke panti asuhan, kemana, dan selanjutnya. Nah, itu nanti kerjasama. Ini ada ceritanya Pak Suprabowo ngoleskan counterpain sama Jafal Iqbal. Ini orang Pakistan, ini orang Blitar, kloter 12. Jadi sholat di samping saya, ngomong pakai where you from? Indonesia. Terus ditanya, kamu dari mana? I'm from Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan ngobrol lah orang ini. Dia ngelihat ininya kok enak bener dikasih counterpain. Dia minta kakinya minta juga dioles katanya. Oh, dia dioles. Saling membantu. Ini juga ada kisahnya ini. Ini ada kisahnya. Berlanjut. Nah, ini jaga lisan. Jangan memviralkan. Ini jamaah haji gelombang 2 sudah enak-enak di Mekah, pindah setelah lontar jumroh, pindah ke Madinah, dapat sarapan kayak gini, protes dia. Ini kok malu-maluin, udah bayarnya mahal, dapatnya cuma nasi, tempe potong katanya. Dia nggak tahu, harusnya nggak dapat katanya. Atau yang seperti ini, jamaah haji khusus, lah bayarnya sampai 334 juta, tidurnya kayak gini katanya. 334 juta tidurnya seperti ini katanya. Protes ya cuma di medsos saja, bingung juga udah bayar, kecuali belum bayar. Nah, ini pesan yang saya temukan bahwa kalau udah meniatkan niat untuk berhaji, Anda jaga mulut, jaga jangan berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar. Kalau itu berbekalah karena semua baik-baik adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang yang punya akal sehat. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti istirahat, setelah istirahat mungkin dilanjutkan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat nih. Dari kopi,